Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nurhidmah. Saya mahasiswi dari Fakultas Farmasi kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menganalisis suatu data menggunakan uji beda. Sebelumnya, kita harus mengetahui apakah data tersebut termasuk data parametrics atau data non-parametrics. Syarat mengetahui data parametrics yaitu data terdistribusi normal dengan cara menguji data normalitasnya dengan Kolmogorov-Smirnov dan uji Shapiro-Wilk. Syarat data terdistribusi normal adalah nilai signifikasinya lebih dari 0,005. Yang kedua, data tersebut harus homogen. Cara mengetahui data homogen atau tidak dengan cara data tersebut diuji dengan menggunakan uji homogenitas varian. Syarat data homogenitas adalah nilai signifikasinya lebih dari 0,005. Langsung saja kita uji dengan Shapiro-Wilk. Di sini ada data view dan variable view. Kita ke variable view. Di sini ada name. Baris pertama kita isi dengan mula-mula. Desimalnya kita 2. Labelnya kita isi lagi dengan mula-mula. Yang baris kedua pemanasan, desimalnya 2. Labelnya kita isi lagi dengan pemanasan. Setelah di variable view ini, kita ke data view. Ini data dari soal ini. Kita pindahkan data ini ke data view. Langsung saja kita klik analis, deskriptif statistik, explore. Nah, ini datanya sudah kita pindahkan ke dependent list. Display kita plot, klik box plot kita non, normality kita centang, continue. Kalau sudah, klik OK. Ini output hasilnya. Shapiro-Wilk signifikasinya yaitu data mula-mula 0,182 dan yang pemanasan 0,006. Di sini ada data nilai yang signifikasinya kurang dari 0,05. Maka data ini tidak termasuk data tidak terdistribusi normal, sehingga data ini data non-parametrics. Uji homogenitas varian. Di sini ada name, kita ke variable view dulu. Di sini ada name dan kita isi dengan perlakuan untuk baris pertama dan yang kedua pH. Untuk perlakuan desimalnya kita nolkan, yang pH 2, labelnya kita perlakuan sama pH sama, value kita klik, nomor 1 kita isi dengan mula-mula, yang nomor 2 kita isi dengan pemanasan, kemudian klik OK. Kita ke data view. Untuk perlakuan tadi kita isi dengan angka 1 yaitu mula-mula dan yang kedua pemanasan. Untuk pH nya data ini sudah saya masukkan. Kita ke analis, deskriptif statistik, explore. Untuk pH kita masukkan ke dependent list. Untuk perlakuan kita isikan dengan factor list. Display kita klik both,
statistik kita klik, kita isi dengan deskriptif, continue. Untuk plot kita box plot nonkan, normality kita centang. Untuk ini kita power estimation, continue. Kalau sudah, klik OK. Ini output hasilnya akan keluar seperti ini. Untuk homogenitas of variannya, ini signifikasinya kita lihat dari tabel ini. Kita bisa lihat di tabel signifikasinya. Yang ketiga yaitu uji Wilcoxon. Yang pertama, kita ke variable view. Di sini ada name, kita isi dengan 1 mula-mula, yang kedua pemanasan. Desimalnya kita dua semua. Labelnya kita isi lagi dengan mula-mula dan pemanasan. Kita ke data view. Ini data yang sudah saya input. Kita langsung saja ke analis, non parametric text, legacy dialog, to related sample. Ini kita pindahkan ke variabel 1 dan 2. Untuk test state jangan lupa centang Wilcoxon. Kalau sudah, klik OK. Di sini akan keluar output hasilnya. Kita lihat signifikasinya yaitu 0,002. Untuk pembahasannya, dari hasil output terdapat uji normalitas distribusi dengan uji Shapiro-Wilk. Yang pertama yaitu pH emulsi mula-mula dengan signifikasinya 0,182, dan yang kedua pH emulsi pemanasan yaitu signifikasinya 0,006. Untuk uji Wilcoxon, uji ini uji non parametrik yang mana parametriksnya tidak terpenuhi. Signifikasi dari uji Wilcoxon yaitu 0,002. Data ini setelah dilakukan uji distribusi normal dengan Shapiro-Wilk tidak terdistribusi normal, artinya signifikasinya kurang dari 0,05. Kesimpulannya, terdapat perbedaan antara emulsi atau disebut pH mula-mula. pH yang diukur segera setelah emulsi dibuat dengan pH emulsi yang telah disimpan dalam suhu 45 derajat Celcius selama 48 jam. Kasus yang kedua yaitu kita menggunakan uji normalitas dulu. Yang pertama kita ke variable view. Kita isi dengan lokal dan import. Desimalnya 2, labelnya lokal dan import. Yang kedua yaitu ke data view. Ini data yang kita akan analis dari soal ini. Kasus 2, kita pindahkan ke data view. Setelah ini langsung saja klik analis, deskriptif statistik, klik explore. Data ini dipindahkan ke dependent list. Display kita klik plot. Pada plot kita klik box plot, kita nonkan, normality kita centang. Kalau sudah, klik continue. Kita klik OK. Akan muncul seperti ini. Ini signifikasinya yaitu 0, untuk lokal 0,517, untuk impor 0,030. Data ini tidak termasuk data terdistribusi normal.
dan tidak termasuk data non-parametrics. Untuk yang kedua yaitu uji homogenitas. Yang pertama langsung saja di variabel view. Name kita isi dengan merek minuman. Yang kedua yaitu kadar sakarin. Untuk desimal merek minuman yaitu 0, kadar sakarinnya 2. Labelnya sama. Untuk value kita isi angka 1 dengan lokal, angka 2 dengan impor. Kalau sudah, klik OK. Kita ke data view. Untuk lokal tadi disimbolkan dengan angka 1 yaitu lokal dan angka 2 yaitu impor. Kalau sudah, kita klik analis, deskriptif statistik, explore. Kita pindahkan dulu. Untuk dependent list kita isikan dengan kadar sakarin. Untuk faktor list merek minuman. Display kita klik plot. Pada plot klik untuk dependent list kadar sakarin, faktor list merek minuman. Display kita boots. Untuk plots untuk dependent list kita isi dengan kadar sakarin. Untuk faktor list merek minuman. Pada statistik kita klik, kita centang deskriptif. Kalau sudah, continue. Untuk plots, box plot kita nonkan, normality kita centang. Ini kita ke power estimation. Kalau sudah, continue. Display bots. Kalau sudah, klik OK. Ini output hasilnya. Untuk signifikasinya yaitu ini kita bisa lihat di tabel signifikasinya. Untuk uji yang ketiga yaitu uji Mann-Whitney. Pada data ini adalah data non-parametrics. Pada uji beda menganalisis menggunakan uji Mann-Whitney. Untuk yang pertama langsung saja name kita ke variabel dulu. Variabel view. Name kita isi dengan merek minuman. Yang kedua kadar sakarin. Desimalnya 2. Labelnya sama. Untuk values 1 kita isi dengan lokal, yang kedua impor. Kalau sudah, klik OK. Untuk data view yang angka 1 tadi saya sudah simbolkan yaitu lokal, dengan angka 2 yaitu impor. Ini sudah saya input datanya. Langsung saja kita klik analis, non-parametric text, legacy dialog, dan independent sample. Kita klik. Untuk kadar sakarin kita pindahkan ke test variabel. Untuk merek minuman kita ke grouping variabel. Untuk option kita deskriptif kita centang, missing kita pilih yang exclude maxes test by test. Continue. Kalau sudah, di continue. Jangan lupa test tab, klik Mann-Whitney.
untuk option deskriptif kita centang, ini missing values kita exclude cases test by test, kita klik continue kalau sudah. Jangan lupa test tab klik man with SNAI, kalau sudah langsung saja klik OK. Ini akan keluar input datanya. Dari hasil output ini dapat disimpulkan bahwa kadar sakarin pada minuman merek lokal lebih tinggi daripada merek impor, karena rata-rata kadar sakarin pada minuman merek lokal lebih besar dibandingkan merek impor. Rata-rata merek lokal yaitu 0,5870 dan rata-rata merek impor yaitu 0,5095. Untuk uji normalitas dengan uji Shapiro-Wilk, signifikasi kadar sakarin pada merek minuman lokal yaitu 0,517. Signifikasinya kadar sakarin untuk merek minuman impor yaitu 0,017. Untuk uji man with SNAI merek minuman dan kadar minuman, uji non-parametric apabila uji T independen atau uji T tidak berpasangan tidak bisa dilakukan. Artinya, kalau ada satu subjek, normalitasnya dan homogenitasnya tidak terdistribusi normal, artinya menggunakan uji T tidak berpasangan. Ketika diuji normalitasnya tidak terdistribusi normal atau homogen, berarti bisa menggunakan uji T tidak berpasangan, artinya memiliki uji non-parametric yang sesuai. Jadi untuk uji non-parametric yang sesuai untuk kasus uji T tidak berpasangan menggunakan uji man with SNAI, sedangkan untuk uji T berpasangan non-parametricsnya menggunakan uji Wilcoxon. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.